pengantin. Tapi sebelum kita masuk pada acara pemotongan tab pengantin, kami mohon kesediaan Bunda Ratu untuk boleh menyampaikan kira-kira makna dari pemotongan tab pengantin ini dan juga sekaligus nasihat untuk Pak Maksi yang terlalu banyak tikungan ini, Bunda. Kami persilahkan. Baik, Adi masih bisa tahan berdiri ya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Adi Maksi. Baik, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya cintai, saya kasihi adik Maksi dan juga Ibu Jen yang hari ini cantik sekali dan ganteng ya. Tepuk tangan untuk kedua mempelai. Dua rumpun keluarga yang berbahagia. Yang saya hormati pula adik Angga, ya ini calon wakil bupati yang mendampingi saya, wakil ketua DPRD Pak Thomas Tanggudendo, anggota DPRD Pak LPM yang juga hadir bersama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak Mama, saya mau bicara tapi saya belum mendapatkan booster dari kedua mempelai. Saya lihat tadi kedua mempelai ini kurang senyum ya. Ada sesuatu yang dipikirkan Adik Maksi? Tidak ada ya. Jadi saya mau minta juga Mama Maksi dan Mama Jen mungkin berdiri sebelum saya menyampaikan. Ya ini kesempatan saya kan dikasih kesempatan bicara. Saya punya hak di sini. Ya. Baik. Jadi sebelum saya ya, kalau sampai saya bilang satu berarti harus ciuman ya. Baik, 3, 2, 1. Hitan dua belum ciuman. Tepuk tangan dulu kedua keluarga dan juga kedua mempelai. Bapak Mama boleh duduk. Ada belum ciuman. Kalau mempelai tetap berdiri ya. Sudah kelihatan ya senyum manis dari kedua mempelai ya dan juga dari dua rukun keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, adik Maksi ya, Mama ingin sebelum memotongkan kebahagiaan, saya mungkin cuma ada pesan sedikit ya. Jadi dalam membangun keluarga ada dua pilihan ya, mau menikah atau tidak, mau membangun keluarga atau tidak ya. Tidak menikah itu pilihan ya, menikah itu juga sebuah pilihan ya. Nah hari ini ya, dalam mengambil keputusan menikah atau tidak, semuanya punya resiko dan ada konsekuensinya ya. Jadi hari ini Maksi dan Ibu Jen sudah mengambil keputusan untuk ya membangun sebuah perkawinan ya, sebuah keluarga. Tentu ada konsekuensinya ya, ada konsekuensinya di dalam membangun rumah tangga. Ada dua hal yang ingin Mama Ratu pesan. Yang pertama, bertanggung jawab ya. Saya berharap kedua mempelai hari ini kan sarjana semua ya, dari kaum intelektual, orang berpendidikan ya. Tentu dalam membangun keluarga itu sudah ada konsekuensinya, ada hal yang memang harus dipertanggungjawabkan antara kedua belah pihak ya. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak dan juga terhadap keluarga. Apapun itu yang menjadi konsekuensi dari keputusan kalian, saya berharap adalah tidak boleh lepas tanggung jawab ya. Sebesar apapun harus dihadapi, harus diselesaikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memesankan, memberikan pesan yang kedua yaitu bijaksana ya. Dalam membangun kehidupan rumah tangga sudah pasti banyak konsekuensinya ya. Selain itu ya, tidak seindah ketika kita pacaran ya, tidak sesederhana ketika pacaran, karena ketika pacaran belum ada tanggung jawab ya. Ketika menikah sudah pasti akan ada anak-anak ya, dan juga kita sudah menyatukan dua rukun keluarga ya. Nah, harapan Mama Ratu dan juga di dalam menjalani perkawinan, ada yang mungkin merasa pesimis ya, mungkinkah masa lalu ya atau mantan pacar kalian ya, ada yang bilang begini ya, bisa tidak Maksi dan Jenny bahagia nanti ke depan. Kita mau lihat ya,
Atau mungkin ada yang bilang, sebenarnya maksi terjadi dengan saya, kalau jadi dengan saya pasti bahagia. Ataupun juga Jen begitu. Ada yang bilang, ya seharusnya Jen yang jadi milik saya, tapi Jen jatuh di tangannya maksi. Ya, mereka pasti akan menunggu pembuktian kalian. Apakah kalian mampu membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia? Ya, oleh karena itu di dalam perjalanan banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali dinamika-dinamika yang akan kalian hadapi. Pesan Mama Ratu, bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya, jangan begitu cepat ketika ada masalah mulai muat di medsos. Ya, ada masalah melibatkan orang lain untuk hadir dalam masalah kalian. Ya, ataupun ketika menghadapi persoalan begitu cepatnya mengambil keputusan yang berisiko bagi hubungan kalian. Ya, pesan Mama Ratu, bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena ya ini diperhadapkan dengan kalian sarjana ya dari kaum intelektual. Tentunya cara mengambil keputusan tidak sesederhana dengan masyarakat lain. Ya, tentu orang berpendidikan punya cara bijak untuk menyelesaikan persoalan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi harapan saya bertanggung jawab dan juga bijak ya di dalam mengambil keputusan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Persoalan boleh datang. Ya, harapan saya bukan persoalan yang menyelesaikan kalian berdua, tapi kalian berdua lah yang menyelesaikan persoalan itu sendiri ya, sehingga sebesar apapun persoalan yang dihadapi pasti akan bisa selesai. Dan sejalan dengan kami ini sebagai calon bupati ya, saya bukan kampanye, ini bukan zona saya, tapi calon bupati dan wakil bupati Ratu Angga punya visi bagaimana mewujudkan Sumba Barat Daya hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045 ya. 2045 kita menghadapi yang namanya bonus demografi, di mana usia produktif itu begitu tinggi ya. Usia produktif lebih banyak dibandingkan anak-anak dan lansia. Ketika usia produktif ini semakin tinggi, kalau tidak berkualitas ya, generasi yang ada akan menjadi beban bagi daerah ya, bagi negara dan juga bagi kalian berdua sebagai orang tua. Oleh karena itu pesan saya juga kepada Pak Maksi dan Ibu Jen ya, mari kita lahirkan dan kita ciptakan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045 ke depan. Apalagi ini guru ya. Saya tahu sudah punya trik-trik untuk mengajar, mendidik ya. Jangan kita sukses mendidik anak orang tapi tidak sukses mendidik anak sendiri ya. Ini pesan Mama Ratu, bagaimana kalian juga bisa mewujudkan generasi hebat kemudian hari ya. Tidak saja untuk anak-anak masyarakat yang dididik, tapi anak-anak di dalam sendiri, anak kandung sendiri ya, harus bisa menjadi generasi hebat di kemudian hari yang menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini mungkin pesan-pesan dari saya, dan kita akan menyaksikan bagaimana Maksi dan Jen memotong tar kebahagiaan ya, dan juga pesan tar kebahagiaan ini tidak sekedar ada dalam setiap perkawinan ya, tapi ini dimaknai sebagai simbol berkat ya, bahwa yakinlah ketika Maksi dan Jen mengambil keputusan membangun kehidupan rumah tangga, ada berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kalian berdua. Selain itu, sekecil apapun berkat yang ada, hendaknya Maksi dan Jen ya sama-sama untuk dikelola untuk membangun kehidupan rumah tangga. Tidak boleh ada yang bersembunyi antara suami istri ya, perlu dengan keterbukaan untuk saling melayani. Yang ketiga, berkat yang ada itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berkat yang ada juga itu hendaklah berbagi dengan sesama. Tidak saja kalian berbagi berkat materi ya, tapi teladan hidup sebagai suami istri ya, itu juga harus dibagikan kepada keluarga-keluarga lain ya di sekitar kita ya, dan juga ya di mana tempat Maksi dan Ibu Jen tinggal ya. Ini mungkin beberapa hal saya berharap bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kedua mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dan sekali lagi provisiat dari keluarga Bapak Markus Derotalu dan juga pasangan calon bupati dan wakil bupati Ratu Angga ya, selamat menempuh hidup baru. Semoga Tuhan memberkati rumah tangga kalian sampai maut memisahkan. Terima kasih. Kita akan menyaksikan kedua mempelai Bapak Mama untuk memotong tar kebahagiaan. Tapi sebelumnya saya minta aplaus dari seluruh undangan yang hadir. Kita hitung ya. Ya, hitung ya maksudnya. Mau dari mana? Dari atas atau dari bawah? Ya, dari mana? Kenapa
Ada rahasianya kenapa dari atas ke bawah? Tidak ada ya? Oke, hanya maunya aja dari atas ke bawah ya Mas ya. Baik, hitungan ya. 3, 2, 1 ya. Silahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Maksi dan Angga. Terima kasih juga Bunda Ratu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Bunda Ratu yang boleh menyampaikan nasihat dan juga boleh membantu Maksi dan Jenny. Selanjutnya kami mohon kesediaan Mama Trevin.